Halo teman-teman, salam sehat selalu, selamat siang. Mari sebelum kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berguna bagi masa depan kalian. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu penilaian akhir semester paket 1, ya, bagian C, halaman 69 sampai dengan halaman 71. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Bentar teman-teman ya. Silakan siapkan buku paket kalian ya di atas meja dan beserta alat tulisnya. Sudah? Baik. Penilaian akhir semester paket 1 ya, bagian C. Selamat datang di sekolah daring pada hari ini ya, tanggal 24 Desember 2021. Oke, tidak terasa ya, nanti malam kita akan bagi umat yang beragama Katolik dan Kristen akan mengadakan ibadah ataupun misa malam kudus menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Baik teman-teman, mari kita bahas pada bagian C ini, halaman 69. Jawabannya tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Jika tidak ada buku tulisnya, kalian bisa tulis di kertas, lalu di staples, di foto, kirim ke Google Classroom. Ingat, bagian C-nya saja. Mari kita baca bersama-sama ya, teman-teman ya. Nomor 1, bacalah teks di bawah ini. Ayam dan bebek merupakan hewan yang biasa diternakan oleh manusia. Peternakan kedua hewan ini adalah untuk menghasilkan daging maupun telur untuk dikonsumsi. Untuk dapat menghasilkan daging dan telur yang berkualitas, hewan-hewan ini harus dirawat dengan baik. Perawatan untuk ternak ayam dan bebek yang paling utama adalah pemberian pakan. Pakan yang diberikan haruslah pakan yang bernutrisi. Dengan demikian, ayam dan bebek yang dikonsumsi dagingnya bertumbuh besar dan sehat. Begitu pula dengan ayam dan bebek yang menghasilkan telur. Jika kesehatannya baik, maka telur yang dihasilkannya pun juga berkualitas baik. Baik. Oke, sebentar. Sebelum kita bahas ini ya, teman-teman. Oke, Ibu akan tulis di chat. Ya, supaya kalian bisa sambil mendengarkan dan menjawab pertanyaan bersama-sama Ibu Rika juga. Ya. Apa objek pengamatan teks laporan tersebut? Yang A. Tapi teman-teman sebelum kita bahas yang bagian A ini, yuk kita ini dulu ya teman-teman. Apa namanya? Cari dulu ide pokok yang nomor 1, paragraf pertama. Apa itu? Iya, betul.
ide pokok paragraf pertama adalah ayam dan bebek merupakan hewan yang biasa diternakan oleh manusia. Ya, ini tidak ada ya harimau, singa diternakan atau diternakan oleh manusia. Yang ada manusia dimakan oleh harimau dan binatang buas itu, ya teman-teman ya. Lalu yang paragraf kedua, kira-kira ide pokoknya apa? Ya, perawatan untuk ternak ayam dan bebek yang paling utama adalah pemberian pakan. Ada yang tahu pakan itu apa? Ya, pakan itu adalah makanan yang bisa dimakan oleh hewan bebek dan ayam. Yuk kita lanjut ya teman-teman. Untuk nomor 1A, ya, sambil Ibu tulis di chatroom. Oke, yang A, apa objek pengamatan? Apa objeknya? Dalam pengamatan teks laporan tersebut. Apa objeknya? Ya, perawatan atau peternakan. Ya, peternakan ayam dan bebek. Jadi ya objeknya ini adalah ayam dan bebek. Tapi yang dibahas di sini adalah peternakan ayam dan bebek. Ya. Lalu informasi penting yang terdapat di dalam paragraf kedua teks tadi. Tadi sudah dibahas ya. Informasi pentingnya apa? Ya, tentang pakan hewan ini, kedua hewan ini ya. Jadi informasi pentingnya untuk nomor 1, baik 1B itu adalah apa? Perawatan untuk ternak ayam dan bebek adalah maaf, kita tambahkan lagi ya. Perawatan untuk ternak ayam dan bebek yang paling utama adalah pemberian pakan. Itu dia. Karena kalau tidak diberikan makanan, bebeknya nanti bagaimana? Bebek dan ayamnya maka akan kena penyakit, kena virus dan sakit. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut 1C. Tuliskan kesimpulan dari isi teks laporan tersebut. Bagaimana kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Jika, ya, langsung ya teman-temannya sambil menulis dan mengetik, Ibu mengetik juga ya. Jika sebentar ya teman-teman ya, kita lihat dulu di sini. Dengan demikian, jika kita memberikan pakan yang bernutrisi, maka ayam dan bebek akan tumbuh besar dan sehat. Iya, itu dia.
Jadi jika kita memberikan pakan yang bernutrisi, maka ayam dan bebek akan bertumbuh besar dan sehat. Nah, ditambahkan lagi juga boleh, teman-teman. Ya, jika bertumbuh besar dan sehat, maka menghasilkan telur yang berkualitas baik juga. Seperti itu. Ya, teman-teman, itu juga boleh ditambahkan. Ya. Baik, kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut. Ibu share screen lagi. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu nomor 2. Ya, kita baca dulu ya, teman-teman. Kita baca bacaannya, lalu kita cari jawab. Kita baca pertanyaannya, lalu nanti baru kita tulis jawabannya bersama-sama. Ibu tulis di chat room, kamu tulis di buku tulis kalian masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. Nomor 2. Cut Nyadin merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Tanah Rencong, Aceh. Beliau dilahirkan pada tahun 1848. Cut Nyadin berasal dari keluarga terkemuka di Lampandang, Kesultanan Aceh. Cut Nyadin kecil dididik dengan ajaran Islam yang kuat. Perang pertama pecah saat Belanda pertama kali mendarat di pantai Ciuriumen pada 8 April 1873. Kala itu Belanda dipimpin Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler menyerang Masjid Baitur Rahman yang dianggap sebagai markas pejuang Aceh. Cut Nyadin sangat murka terhadap penyerangan tersebut. Bersama suaminya, Tengku Umar, mereka berperang melawan Belanda. Namun sayang, aksinya dapat digagalkan dengan mudah oleh Belanda. Beliau akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Selanjutnya beliau dibawa ke Sumedang bersama tahanan politik Aceh lainnya. Pada 6 November 1908, beliau meninggal dunia karena usianya yang sudah lanjut. Sumber diambil dari kumpulan pahlawan Indonesia dengan penyesuaian. Baik, teman-teman. Ini ada berapa? 1 paragraf ya. Kira-kira ide pokoknya apa ya di paragraf ini? Iya, menceritakan tentang Cut Nyadin ya. Cut Nyadin adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Tanah Rencong, yaitu Aceh. Ya, dia adalah pahlawan wanita ya, luar biasa ya, teman-teman ya. Begitu beliau dengan suaminya melawan Belanda. Ya, oke. Di mana Cut Nyadin dilahirkan? Di mana? Iya, betul. Cut Nyadin dilahirkan di Tanah Rencong, yaitu Aceh. Lalu B, siapa suami Cut Nyadin yang ikut berperang melawan Belanda? Siapa tadi sudah disebutkan, Bu? Iya, betul. Suaminya adalah Tengku Umar. Oh iya, teman-teman, sedikit pengetahuan ya. Kalau di Aceh, perempuan itu biasanya pakai awal nama itu namanya ada Cutnya. Cut Nyadin. Nah, kayak Ibu Rika, Cut Rika. Enggak ya, kalau Ibu Rika lahir di Aceh pakai Cut ya. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki biasanya pakai Tengku. Tapi tidak ada ininya ya teman-teman, ada stratanya. Maksudnya gini, kalau dia turunan bangsawan, raja itu ada ininya. Ada mungkin pakai Tengku ataupun yang lain ya.
Nah, tapi yang Ibu Rika tahu sih biasanya untuk yang perempuan itu cut. Kalau yang laki-laki tengku. Ya, baik. Ya, kita lanjut. Lalu yang C, mengapa Cut Nyadim melakukan perlawanan terhadap Belanda? Kalau mengapa, berarti jawabannya harus ada reasonnya, harus ada alasannya. Karena apa? Ya. Karena iya, karena Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler itu menyerang Masjid Baitur Rahman. Ya, marah ya, nggak boleh ya teman-temannya, itu tidak boleh dicontoh karena rumah ada, bukan rumah ada, rumah Tuhan, rumah Tuhan atau rumah ibadah. Rumah ibadah itu adalah rumah Tuhan, di mana kita tempat kita bersembahyang, kita berdoa, beribadah, ya itu tidak boleh dirusak. Ya, mau agama apapun itu tidak boleh, ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang D, bagaimana alur peristiwa perlawanan Cut Nyadim melawan Belanda? Awalnya bagaimana ya? Awalnya Belanda itu mendarat di pantai Curemen ya, lalu mereka menyerang Masjid Baitur Rahman karena dianggap markas pejuang Aceh ya. Akhirnya terjadilah peperangan sampai akhirnya Cut Nyadim ditangkap dan dibawa ke Sumedang dan akhirnya beliau meninggal di sana karena usianya yang sudah lanjut atau sudah tua. Ya, ya, mari kita lanjutkan. Kita tulis jawabannya di chatroom. Ibu tulis jawabannya di chatroom. Kalian tulis di buku tulis bahasa Indonesia nomor 2. Sebentar. 2A. Tadi apa jawabannya? Masih ingat? Di mana Cut Nyadim dilahirkan? Di Tanah Rencong, Aceh. Ya. Cut Nyadim lahir di Tanah Rencong, yaitu Aceh. Tanah Rencong itu maksudnya ini ya teman-teman. Rencong itu alat apa senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Itu tajam kayak cerul apa cerulut ya. Oke, bentuknya yaitu senjata tradisional dari Aceh namanya rencong. Makanya disebut dengan tanah rencong. Oke, kita lanjut nomor 2. B. Siapa suami Cut Nyadim? Ya. Suami Cut Nyadim adalah siapa? Ya, sebentar dulu, Ibu takut salah. Tengku Umar. Lalu yang 2C, tadi jawabannya mengapa Cut Nyadim melakukan perlawanan terhadap Belanda? Karena Belanda yang dipimpin oleh siapa tadi? Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler menyerang masjid.
Nah, tulisan ya, masjid Baitur Rahman yang dianggap sebagai markas pejuang Aceh. Padahal itu rumah Tuhan ya, tidak boleh ya diserang ya. Makanya mengapa rakyat Aceh murka karena rumah ibadatnya, rumah Tuhan dihancurkan. Serang, mau dihancurkan. Tapi puji, bersyukur sekali ya teman-teman ya, sampai saat ini walaupun terkena tsunami pun masjid itu tetap kokoh. Ya itu dia, rumah Tuhan. Ya, Tuhan memberkati, menjaga rumah ibadatnya dengan agama apapun. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Itulah kekuatan Tuhan yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Yuk kita lihat bagaimana alur peristiwa perlawanan Cut Nyadin melawan Belanda. Ya, alur peristiwanya berawal dari Belanda mendarat di pantai Ciuman, ya, mendarat lalu menyerang masjid, ya, lalu menyerang masjid, dan Cut Nyadin ditangkap menyerang masjid. Ini dannya ini jangan ini, jadi baru ditangkap dan dibawa Belanda kemana teman-teman? Ke Sumedang. Ke Banda Aceh dulu. Banda Aceh itu pusatnya, kayak DKI Jakarta. Jawa Barat itu ibu kotanya Bandung. Nah, Aceh itu ibu kotanya Banda Aceh. Dibawa ke Banda Aceh, lalu Banda Aceh selanjutnya dibawa ke Sumedang. Sumedang ada di mana Sumedang? Jawa Barat, teman-teman. Jauh ya, dari Sumatera ke Pulau Jawa. Wih, luar biasa ya. Dibawa ke Sumedang. Oke, nah sekarang nomor 3. Nomor 3. Mari kita baca bersama-sama. Oh ya, Ibu share dulu sebentar. Mari kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. Komputer atau laptop menjadi alat yang sangat membantu dalam kehidupan kita. Benda ini digunakan untuk saat bekerja ataupun mengerjakan tugas sekolah. Pernahkah kalian bertanya-tanya saat mengetik menggunakan komputer atau laptop? Mengapa tombol-tombol huruf pada keyboard tersusun secara acak? Christopher Lathan Soles juga menciptakan mesin tik dan membuat tombol huruf di keyboard tersusun acak. Mesin tik ini tercipta pada tahun 1867.
Ia pun mengembangkan mesin tik dengan tombol yang sekarang disebut tombol QWERTY pada tahun 1873. Penyusunan tombol seperti ini bukan tanpa alasan. Saat menggunakan tombol yang berurutan, Christopher mengalami masalah pada batang-batang huruf itu, saling mengait sehingga mengalami kegagalan mekanik saat mengetik. Oleh karena itulah, Christopher mencari kombinasi huruf acak agar masalah ini terselesaikan. Maka terciptalah urutan Q, W, E, R, T, Y pada mesin tik. Pada akhirnya, susunan di mesin tik ini diwariskan pada keyboard standar pada semua komputer hingga saat ini. Topik apa yang dibahas dalam teks tersebut? B. Tuliskan bagian-bagian dari teks eksplanasi tersebut. C. Tuliskan ide pokok setiap paragraf pada peta pikiran. Oh ya, teman-teman, Ibu lanjutkan lagi nanti ya, karena ini tadi ada informasi bahwa akan ada perbaikan wifi Ibu Rika. Nanti akan Ibu lanjutkan untuk jawaban nomor 3, 4, dan 5. Baik, Ibu akhiri dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Terima kasih atas pengertiannya.